Swasembada energi seperti apa, Bu? Ya, swasembada energi dari dulu kita itu produsen, crude oil ya. Namun dari dulu juga kita, ini net importer oil gitu. Artinya di sini, kita ini, hanya bisa memproduksi minyak mentah, tetapi tidak bisa memprosesnya menjadi, minyak jadi gitu. Sehingga perlu kita ekspor dulu ke Singapura baru, untuk menjadi, minyak jadi ya, final product kemudian baru diimpor lagi ke Indonesia. Nah tentunya, dalam hal ini Menteri SDM yang baru harus, bisa, berpikir visioner ya, bagaimana, kita punya sumber daya, bahan baku, crude oil, agar tidak proses di luar negeri gitu. Jadi, targetnya adalah mendatangkan, investor yang untuk bikin pabrik refinery oil gitu. Itu sih, masa dari dulu kita nggak bisa gitu kan. Itu sih, Mbak. Baik, jadi artinya Ibu sendiri melihat bahwa ini adalah hal yang cukup realistis begitu ya, Bu, dan, bisa dicapai. Tapi kalau kita lihat ini kan sampai dengan saat ini impor BBM dan juga LPG ini masih cukup tinggi, Bu. Bagaimana kita bisa mencapai swasembada energi? Ya caranya itu tadi, harus ada, pemrosesan ya, bahan baku, crude oil, minyak mentah dan gas yang ada di Indonesia. Sehingga, dari bahan baku sampai dengan processing-nya gitu ya, itu, sampai dengan minyak itu diolah menjadi bahan jadi ya, gas itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu harus prosesnya ada di Indonesia semuanya. Kalau perlu tidak hanya, investor, tetapi teknologinya juga kita, harus beli gitu ya. Dengan adanya investor itu datang dengan teknologi, ya kita tawarkanlah iklim investasi yang lebih kondusif. Nah, saya rasa demikian sih. Ini semuanya ini adalah tergantung dari goodwill dari pemerintah gitu. Kalau memang pemerintah itu, ada goodwill ya saya rasa ini tidak, akan ini ya, apa namanya, tidak akan menjadi hal yang, sulit gitu, Mbak. Baik, Bu Esther, kalau kita lihat begitu ya, Bu, ini kan, subsidi energi ini ke depannya memang harus, diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Nah, artinya menurut Anda sendiri, apakah dengan adanya pembatasan BBM subsidi ini, perlu dilakukan, Bu, ke depannya dalam waktu dekat? Iya, eee, saya sepakat ya dengan, pembatasan atau pemberian subsidi BBM ya, yang tepat sasaran. Karena saya sendiri melihat ya, mobil-mobil mewah ya, Fortuner apa dan seterusnya itu, mereka mengisi ya, di SPBU itu Pertalite gitu. Nah, saya juga berpikir nih kenapa nggak beli Pertamax gitu yang oktanya lebih tinggi dan lebih bagus ya buat, mobil mereka, mesinnya juga kalau kita ngebut juga lebih enak gitu ya. Nah, tetapi ini adalah, yang harus dicegah gitu loh. Namun demikian, pembatasan dari subsidi energi ini ya, artinya, subsidi harus tepat sasaran itu, implementasinya harus, lebih ini ya, lebih, dipahami oleh masyarakat. Karena jangan sampai ya masyarakat golongan bawah yang, notabene itu, berhak untuk mendapatkan subsidi energi karena gaptek, dia nggak bisa gitu ya. Apply di itu, aplikasinya itu kan. Sehingga mereka, karena gaptek ya tidak mendapatkan subsidi, energi tersebut. Nah, ini kan yang harus dihindari gitu, Mbak. Baik. Jadi memang agak kompleks sih, ketika mengimplementasikan ya pembatasan, subsidi energi ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang, penerima manfaat, subsidi energi ini ya, kita harus melihat, jangan sampai dengan adanya pembatasan subsidi energi ini, maka akan meningkatkan biaya transportasi yang akhirnya nanti akan meningkatkan biaya produksi dan, mendorong kenaikan harga bahan-bahan, pangan atau, harga, barang secara keseluruhan. Ini yang harus diantisipasi.
Sehingga, subsidi energi ini seharusnya memang, untuk orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya ya. Misalnya kalau, public transportasi ya itu, mereka harus ya, karena, dengan adanya public transportasi itu tidak, tidak naik ya harganya gitu, tiketnya atau apanya gitu, maka itu akan lebih mudah mereka menekan harga gitu ya, untuk, distribusi barang ke semua tempat, itu sih, Mbak.